Apa kabarnya hari ini? Tahun yang baru, seperti yang tadi Romo sudah sampaikan, saya yakin saudara dan saya, kita punya harapan, kita punya resolusi. Pasti semuanya berharap bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi, amin? Baik dalam keluarga, dalam relasi, dalam pernikahan saudara, dalam pekerjaan, dalam financial. Teman-teman single, apakah sudah masukkan resolusinya tahun ini akan ada pencerahan, dapat jodoh? Boleh tepuk tangan bagi teman-teman single. Saya aminkan. Kalian akan mendapatkan jodoh yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang bisa semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya beri katakan amin. Kita akan memulai seri yang baru di tahun ini. Semua katakan reconnect. Katakan kiri kananmu reconnect. Kalau kita mengatakan reconnect berarti sebelumnya mungkin kita sudah connected. Kita sudah terhubung. Terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan. Atau saat ini saudara sedang disconnected. Mungkin saudara lagi jauh dari Tuhan, saudara merasa nggak layak datang kepada Tuhan, sama seperti anak bungsu yang meninggalkan bapaknya setelah minta warisan. Waktu dia datang dia nggak punya intensi, dia mau jadi anak lagi, dia mau jadi pegawai supaya dia bisa survive, dia bisa bertahan hidup. Tapi inilah the feast, ini adalah pesta, perjamuan pesta, yang diadakan oleh Allah Bapa untuk menyambut kita semua sebagai anak-anak yang mungkin saat ini terhilang dari Dia. Jadi apapun saat ini keadaan saudara, kalau saudara lagi sedang jauh dari Tuhan, sedang merasa nggak layak, kalian berada di tempat yang tepat, karena di sini kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna, kita semua pasti pernah punya salah, pernah punya dosa, tapi Tuhan selalu membuka pintu hatinya lebar-lebar untuk menyambut kita semua. Yang percaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Boleh lambaikan tangannya. Welcome, sekali lagi welcome to the feast. Welcome to the family, brothers and sisters in Christ. Setiap kali kita ingin mendengarkan firman Tuhan, kita memulai terlebih dahulu dengan doa favorit kita. Judulnya adalah Declaration of Abundance. Mari bersama-sama siapkan hatimu. Katakan setiap doa ini dengan penuh iman, percaya saudara. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name. Amen. Angkat tanganmu, sambut kebenaran firman Tuhan, katakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Firman hari ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Saudara, kemarin malam kita lihat ikut datang di acara Gospel International Festival yang diadakan selama 3 hari, mulai Jumat kemarin, Sabtu hari ini dan besok. Dan puji Tuhan LOJ Worship mendapat kesempatan besok kita akan melayani di G-Fest. Kalau ada yang berkenan hadir, please support. Atau nggak bisa hadir, it's okay, doakan kita. Tujuan kita bukan untuk perform, sekali lagi tujuan kita buat worship dan memberkati setiap umat yang nanti akan hadir. Nah, ceritanya bukan mengenai G-Fest, tapi kemarin malam ada 2 orang yang ikut saya. Yang pertama adalah Maria Christy, kemudian ada teman LG saya, Eddie. Setelah saya antar Maria Christy, Eddie, kemudian saya dan istri pulang ke rumah, tapi sebelumnya kita singgah ke apotek dulu. Rumah saya itu di daerah Cipinang dan saya pergi ke apotek di daerah Pondok Bambu namanya. Singkat cerita, sebelum sampai di apotek tersebut, saya nyetirnya nyantai aja sebenarnya. Tapi tiba-tiba di depan mobil saya itu ada sepeda motor. Ya, ini bukan ibu-ibu pakai daster, pakai sepeda motor matic, bukan. Tapi ini cowok, kemudian tiba-tiba dia nyalakan sign langsung ke kanan, tapi langsung berhenti. Jadi benar-benar ini tiba-tiba, nah saya harus menghindar, segera manuver ke kiri. Nah di belakang saya itu ada sepeda motor yang kencang. Singkat cerita, saudara tahu apa yang terjadi? Sepeda motor itu nabrak mobil saya, dia jatuh, tapi dia buru-buru kabur. Kenapa? Karena dia pada waktu itu juga gak waspada gitu ya. Ceritanya dia takut kalau saya turun dan nyuruh ganti perbaikan mobil. Saya bersyukur saya sudah di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau saya dulu mungkin saya akan kejar orang itu. Tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah, dalam hati saya sudah berusaha untuk menjaga mobil saya ini supaya mulus gitu ya. Sayang banget gitu kan. Setelah saya periksa itu ada baret-baret di belakang, puji Tuhan gak sampai penyok. Itu baret-baret tapi gak tahu kenapa orangnya itu sampai jatuh dan lain sebagainya. Ini menggambarkan adalah seringkali kita itu terlalu sayang dan aware dengan aksesoris luar. Tapi kalau kita boleh sadar dan tahu bahwa bagian terpenting dari mobil itu adalah, kalau bagi yang suka nyetir gitu ya, mesinnya, kemudian apa? Bannya, remnya dan lain sebagainya. Tapi masalah body, masalah aksesoris itu sebenarnya nomor 2. Tapi dalam kehidupan ini seringkali kita keliru membuat prioritas. Seringkali kita terlalu fokus kepada aksesorisnya, kepada apa yang ditawarkan oleh dunia, sesuatu yang menarik. Tapi sesungguhnya sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sehari-hari, sesuatu yang terlihat biasa, justru itulah yang sering kali kita lupakan untuk kita rawat, untuk kita jaga. Demikian juga dengan spiritual kita. Bagaimana kita seharusnya kita connected dengan Tuhan. Karena itu adalah sumber kekuatan kita. Itulah kenapa di Yohanes bilang, dia tekankan kayak gini bahwa kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Yesus, sama seperti ranting dikatakan tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamu itu ranting-rantingnya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So this year, instead of doing more, mungkin kita banyak punya planning, rencana di tahun ini. Saya ingin menantang saudara, mengajak saudara, berapa banyak yang rindu untuk lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh saudara angkat tanganmu? Terlepas dari semua masalah finansial, masalah hubungan saudara, masalah apapun itu. Apakah saudara setuju bahwa di tahun ini
Come on, let's focus to connect Jesus instead of doing more. Amin. Pada saat ini kita pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ini hati kami. Mungkin saat ini kami lagi jauh daripada Engkau. Mungkin saat ini kami lebih fokus pada aksesoris-aksesoris yang tidak penting yang kami tuju dalam kehidupan ini. Kami terseret arus dunia, tapi pada malam hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, kami berdoa saat ini, biar Engkau celikan setiap hati kami, celikan setiap pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang seharusnya menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan segala doa kami ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari angkat tanganmu sekali lagi, sama-sama kita mau katakan, Jireh is a lamp unto my feet and a light unto my path. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada engkau pada hari ini. Saya jadi ingat tahun 2012 ketika saya dan Yolanda mempersiapkan pernikahan. Kalau ada yang lagi prepare untuk wedding di tahun ini. Jadi waktu itu yang terjadi adalah kita fokus untuk cari bridal gitu ya. Berapa banyak teman-teman yang ingat waktu terutama teman-teman pasutri di tempat ini persiapan pernikahan kalian. Cari IO, betul ya? Wedding organizer, cari venue dan lain sebagainya, makanan, bahkan food test. Saya harus antar istri saya dari satu bridal ke bridal yang lain. Sementara saya sudah tahu, oke, kalau cowok kan udah itu aja sama gitu ya. Just udah ya gitu-gitu aja. Saya nggak mengerti apa perbedaan gaun pengantin itu, tapi setiap kali istri saya pakai, bagus nggak? Bagus karena kamu cantik. Gitu kan biar cepet gitu maksudnya. Sampai ketika dia menetapkan pilihan, oke ini kan seumur hidup sekali. Jadi setiap kali saudara pergi ke expo pernikahan, vendor-vendor itu pasti akan bilang, sayang loh, seumur hidup itu cuma sekali. Dan saudara selalu termakan dengan hal tersebut, benar gak sih? Iya ya benar juga, seumur hidup cuma sekali. Saudara akan pilih berusaha vendor, videografer yang terbaik dan lain sebagainya, semuanya. Nah, saking fokusnya kita dengan hal-hal tersebut, padahal saya mau katakan bahwa semuanya itu bukan esensi dari pernikahan. Kita lupa untuk mempersiapkan apa yang terjadi setelah hari H. Saudara, hari pernikahan saudara. Karena itulah yang seharusnya saudara harus persiapkan diri antara saudara dan pasangan yang akan menikah. Sedangkan kita menghabiskan banyak energi untuk apa? Untuk sehari itu. Bahkan yang saya dengar sampai ada teman-teman saya yang harus hutang kartu kredit dan menyelesaikannya sampai beberapa tahun baru kelar. Saya nggak bisa bayangkan saudara. Karena apa? Karena saudara berpikir bahwa itulah yang terpenting. Itulah esensinya. Padahal kalau saya mau tarik ke belakang, seharusnya kita berpikir, apakah kita benar-benar sudah mengenal pasangan kita ini, karakternya, segala keburukannya, segala kebaikannya, apakah kita bisa menerima hal tersebut? Kemudian yang kedua, apakah kita berdua ini benar-benar tertanam dalam kebenaran Tuhan? Karena itu akan menyelesaikan banyak masalah yang terjadi setelah hari H pernikahan. By the way, ini bukan seminar pernikahan, ini cuma contoh ya saudara ya. Tapi itulah kadang-kadang kita didistract oleh sesuatu yang sesungguhnya cuma
hiasan daripada sesuatu yang seharusnya menjadi esensi yang saudara harus cari dalam kehidupan saudara. Terutama kita hari ini berbicara mengenai kehidupan iman kita. Dan saya mau katakan bahwa kehidupan spiritual yang baik itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita sebagai manusia. Jadi spiritual dan jasmani sesungguhnya itu satu kesatuan dan mempengaruhi. Sedangkan spiritual ini seharusnya menjadi fondasi kita untuk melangkah, untuk melakukan, untuk membuat keputusan apapun di dalam dunia ini. Tapi seringkali kita cuma fokus justru kepada hal-hal jasmani dan kita menyepelekan atau menganggap bahwa Tuhan Yesus itu cuma ada di acara rohani, cuma ada di gereja, tapi nggak ada waktu kita bekerja, pada waktu kita berelasi. Seringkali kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada dalam setiap apapun aspek kehidupan kita. Nah, hari ini, di tahun ini, di awal tahun ini, let's reconnect. Kalau mungkin selama ini kita kadang hidup, kadang mati imannya gitu ya. Kadang nyambung sama Tuhan, kadang connected sama Tuhan, kadang kita kalau kita nggak butuh, kalau kita lagi happy, kita lupa Tuhan. Kebanyakan orang cari Tuhan sekali lagi kalau ada masalah. Kalau lagi ada acara besar, Paskah, Natal, oh baru kita datang. Tapi nggak sungguh-sungguh menyadari bahwa sesungguhnya tadi ayat dalam Yohanes mengatakan bahwa kamu itu harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dengan kata lain kita itu menyatu. Hati kita itu menyatu dengan hatinya Tuhan. Dan itulah yang akan memberikan kita kekuatan, wisdom dalam menjalani kehidupan ini. So the first point is reconnect, kembali ke sumber yang benar. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber yang benar. Amin. Nah, kalau kita mengatakan kembali ke sumber yang benar, berarti ada sumber yang enggak benar. Saya ulangi. Kalau Yesus itu adalah sumber yang benar, kalau kita mengatakan kita kembali kepada Yesus, mungkin selama ini kita itu melekatnya itu bukan pada Yesus. Kita boleh agamanya Katolik, pengikut Kristus gitu ya. Di KTP jelas saudara sudah dibaptis. Tapi apakah saudara sungguh-sungguh mengimani, menghayati setiap iman kepercayaan kita, atau mungkin selama ini kita cuma melakukan sekedar ritual aja, ritual agamawi tanpa sungguh-sungguh menyadari, menggali kebenaran, menghayati setiap iman kita. Karena saya mau katakan gini saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengerti imanmu sebagai seorang Katolik, saudara tidak akan gampang untuk berkompromi, mengorbankan iman saudara dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di dunia ini. Itulah kalau kita melihat zaman dulu, kita sudah belajar juga pada waktu itu, saya dan beberapa teman sengaja waktu itu kita pilgrimage ke Roma 3 hari, kita diberikan pengajaran oleh Romo Benipang Okarem pada waktu itu. Disitulah kita dicelikan. Wow, dulu di Roma itu ketika mereka dihadapkan pada, diumpankan kepada singa, kepada binatang-binatang buas. Mereka ditanya, kamu pengikut Kristus? Kalau mereka menyangkal, mereka dilepaskan saudara. That's it. Pilihannya cuma 2. Menyangkal atau tetap mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dan ada 2 konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau dia menyangkal, itu benefitnya apa? Dia dilepaskan. Tapi sebaliknya kalau dia tetap mengaku dia pengikut Kristus, dia diumpankan. Wow, sebegitu luar biasanya iman para martir pada waktu itu. Nah, itu yang dinamakan connected kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Pasti saudara tidak akan mudah sekali lagi kompromi di luar dari kebenaran firman Tuhan. Pasti, itu sudah hukumnya sudah pasti saudara. Kadang-kadang kita itu ambil tengah-tengah. Kalau menguntungkan buat kita, gitu ya,
Ya udahlah, namanya juga manusia. Gak lepas dari dosa, gak lepas dari salah. Yes, kita tahu itu. Tapi saya yakin seseorang yang connected dengan hatinya Tuhan, terhubung dengan hatinya Tuhan, dia pasti akan berjuang untuk apa? Untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, kembali ke sumber yang benar. Saya akan bacakan bagi saudara Kejadian 26 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Jadi ceritanya pada waktu itu adalah segini. Tuhan itu memberkati Abraham secara luar biasa. Jadi sumur itu sangat-sangat penting bagi orang Israel, betul ya? Karena apa? Karena ada air dan air itu membawa kehidupan. Ketika mereka bercocok tanam mereka butuh air, beternak pun mereka butuh air, hidup pun mereka butuh air. Begitu pentingnya sumur di sini, tapi apa yang terjadi pada waktu itu adalah ketika Abraham sudah gak ada, sumur itu ditutup sama orang Filistin. Nah, Ishak anaknya itu ingin menggali kembali, reconnected, kembali kepada sumber kehidupan tersebut saudara. Tapi dalam hal ini, kalau saudara baca di layar, saya nggak akan bacakan semuanya, ada orang-orang yang menentang hal tersebut, iri kepada Ishak. Kenapa? Karena Ishak ini ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan sama seperti Yusuf kalau saudara baca itu selalu berhasil dikatakan. Tapi ada tantangan, bahkan saya mau katakan orang yang disertai Tuhan pun mengalami tantangan dalam kehidupan imannya. Jadi kalau saudara bertanya, aku sudah berusaha untuk berbuat baik, sudah berusaha untuk hidup benar. Kenapa kadang-kadang lebih enak orang yang gak ikut Tuhan? Benar gak sih? Seringkali pertanyaan ini disampaikan, kadang-kadang orang yang baik itu justru hidupnya makin susah, lebih susah daripada orang yang gak kenal Tuhan. Tapi saya mau katakan gini, saudara ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, tetap ada masalah. Tetap ada orang yang akan membuat masalah dalam kehidupan saudara. Sama seperti Ishak ini, saudara. Usahanya untuk mencari, menggali kembali sumber tersebut ditentang. Tapi perhatikan, saya akan cepat langsung ke yang terakhir. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini, perhatikan, mereka tidak bertengkar. Dan sumur ini dinamainya Rehobot. Jadi kalau pernah dengar gitu ya, Rehobot apa itu? Oh itu gereja, ya, tapi diambil dari sini. Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Perhatikan, untuk kita reconnected, terhubung kembali dengan Tuhan, itu gak segampang kita membalikkan telapak tangan dikatakan. Sama halnya kalau kita pergi ke next slide, kalau saudara tahu, ini adalah wanita yang ditemukan berzina, tertangkap basah gitu ya. Tapi perhatikan, ini adalah skenario dari orang-orang Farisi pada waktu itu untuk menjebak Yesus. Kenapa? Karena perhatikan, yang ditangkap itu tertangkap basah itu yang dibawa untuk dihakimi, diadili itu siapa? Cuma yang wanita. Prianya mana? Gitu kan, kalau kita boleh bertanya secara kritis gitu ya. Tapi kembali ke sini, apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu? Ia menuliskan beberapa kata di tanah, kalau saudara baca. Kemudian dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan untuk melemparkan batu pertama kali kepada wanita ini. Tapi apa yang terjadi kita tahu ceritanya, semua orang tidak ada yang berani untuk merajam wanita ini. Kemudian dia melihat, dia bertanya, kemana orang-orang mereka pergi gitu ya. Yesus bilang apa? Aku pun tidak akan menghukum kamu. Tapi lihat, perhatikan, Tuhan
selalu menerima kita kembali. Terlepas apapun masa lalu atau dosa kita. Tetapi ada konsekuensi dari dosa kita. Tapi saya mau katakan apa kalimat Yesus berikutnya. Dia mengatakan apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dengan kata lain, kalau saudara mau terhubung dengan Tuhan kembali, you need repentance. Saudara perlu untuk mengaku dosa, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Kenapa harus bertobat? Karena saya mau katakan gini, Allah itu kudus. Perhatikan, kudus itu tidak bisa bercampur dengan dosa. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita jalan, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, supaya ada jalan bagi kita orang-orang berdosa ini untuk kembali kepada Tuhan. Itulah betapa besarnya kasih Bapa kita kepada setiap kita anak-anaknya. Selalu, Tuhan itu selalu berusaha lewat nabi-nabinya, kalau sudah baca dari Kejadian, berusaha gimana supaya connected, supaya selalu terhubung dengan kita. Karena dia pengen lihat kita anak-anaknya ini hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan sukacita. Tuhan sudah rencanakan yang terbaik. Tapi karena kita sendiri, karena kita tidak mau terhubung dengan Tuhan, karena kita menyepelekan, mungkin tidak menganggap penting, karena kita lebih fokus pada sesuatu yang konkret, yang kelihatan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita melenceng dari janji Tuhan, dari rencana Tuhan, dan kita mengalami sesuatu yang buruk. Padahal bukan itu yang Tuhan mau untuk kita terima dalam kehidupan ini. So you need to repentance and release your sin. Amin. Poin yang kedua, reconnect. Butuh yang namanya sacred sameness. Maksudnya apa saudara? Dunia ini selalu bikin kita itu pengen sesuatu yang baru. Kita itu sukar untuk fokus, benar gak sih? Sekarang ini terutama anak-anak sekarang Gen Z dan nanti generasi yang akan datang, itu sukar banget untuk fokus. Kenapa? Karena salah satunya kalau kita suka buka TikTok. Kalau kita lihat, gak menarik. Apa yang saudara lakukan? Tinggal scroll. Sedangkan zaman dulu gak ada TikTok. Makanya saya belajar dari teman saya, di depan ini ada Tano dan Fani. Ini salah satu contoh orang tua yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena sejak kecil mereka itu benar-benar membatasi untuk anak-anaknya itu pegang gadget. Kelihatannya kuno gitu ya. Kok kuno banget. Karena kita gampang untuk apa? Untuk kalau misalnya anak rewel, kasih gadget, diam gitu ya. Lebih gampang seperti itu daripada anak-anak itu kayak harus dikasih kegiatan, kita harus menemani mereka dan lain sebagainya. Tapi saya sangat-sangat appreciate dan saya lihat sekarang apa buahnya. Saya lihat sekarang anak-anaknya itu sekarang udah gede-gede dan bisa fokus dan beda banget dengan anak-anak yang pegang gadget dari kecil. To be honest with you, saya harus mengatakan kebenaran ini saudara. Fokus. Dan sesuatu yang kelihatannya sama, rutin, bagi kita sekarang ini gak lagi menarik. Betul gak sih? Kenapa? Karena kita sukar untuk fokus sekarang. Dunia ini selalu, kalau kami gampang untuk kita switch, gampang untuk kita beralih. Padahal the key to change is more of the same. Saudara bayangin ya, kita disuruh melekat sama Tuhan, ranting melekat kepada pokoknya. Kira-kira ketika ranting ini melekat kepada pokoknya, apakah langsung tiba-tiba ranting itu menghasilkan buah? No. It takes time untuk ranting itu akhirnya nanti ada buahnya. Betul gak sih? Kalau kita lihat nggak langsung instan. Nah itulah bedanya apa yang diajarkan oleh Tuhan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Dunia itu selalu sekarang ini menghadapkan kita, ayo instan, cepat, kita pengen cepat.
Doa pun kalau bisa Tuhan kabulkan cepat. Kita nggak tahan untuk bertahan. Oh, Tuhan lihat kesetiaanmu untuk terus berdoa, untuk terus berharap kepada Tuhan. Makanya kita suka kalau misalnya ada novena, doa novena tidak pernah gagal. Itu kita paling laris kalau dijual kayaknya. Kenapa? Karena it should go my way. Harus sesuai dengan jalanku atau waktuku. Kita kurang sabar, kita kurang percaya dengan apa yang namanya bahwa semua ini harus kelihatannya monoton, harus diproses, harus ada waktunya sendiri. Kita kurang sabar untuk menanti buah yang nanti dihasilkan oleh ketaatan dan kerutinan kita untuk melekat kepada Tuhan. If you resist the monotonous, you will miss the miraculous. Kalau saudara menolak untuk sesuatu yang monoton, sesuatu yang harus monoton, rutin gitu ya. Perhatikan saudara akan kehilangan mujizat yang Tuhan sudah sediakan sesungguhnya untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena Tuhan kita itu seorang gardener. He's not a genie. Makanya kalau dia kasih perumpamaan pokok anggur dan ranting, dan saudara harus tahu bahwa itu butuh proses, itu butuh waktu. Buah anggur itu butuh waktu, berbulan-bulan mungkin. Untuk dia bisa menghasilkan buah, ranting tersebut bisa menghasilkan buah. Dan harus dirawat terus-menerus saudara. Bahkan kadang harus dipangkas. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Nah, berapa banyak di antara kita yang gak mau masuk ke prosesnya Tuhan. Kita selalu pengen yang cepat, yang enak, yang mudah. Tapi gak mau untuk diproses menghasilkan buah. Padahal kalau saudara bisa menghasilkan buah roh, salah satu contohnya, pengendalian diri. Saya tadi ngobrol sama Oji yang duduk di depan ini. Gak apa-apa ya Oji ya, saya share. Kebetulan Oji ini harus benar-benar mengendalikan diri untuk mengkonsumsi gula. Sedangkan saya tahu ada teman kita, member LOJF yang sekarang lagi dirawat karena ada penyumbatan di pembuluh darah di otaknya. Karena apa? Karena mungkin seringkali mengkonsumsi makanan yang banyak gula gitu ya. Sehingga ada diabetes, ada kolesterol dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak melatih diri untuk yang namanya mengendalikan diri, saudara jangan komplain sama Tuhan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupanmu. Itu bukan karena Tuhan, tapi Tuhan sudah memberikan sarana bagi kita. Karena salah satu buah roh adalah pengendalian diri, gak cuma masalah emosi. Tapi ketika lihat ada makanan enak, gitu ya. Wah pokoknya makan aja nanti konsekuensinya nanti. Nanti bisa didoakan biar sembuh. Ini keliru jadinya saudara. Saya mau katakan bahwa justru saya yakin bahwa kalau kita melekat sama Tuhan, firman Tuhan itu sangat-sangat relevan. Buah roh itu akan sangat-sangat berguna. Tidak cuma di gereja, sekali lagi tidak cuma waktu pelayanan. Tapi ketika saudara dalam kehidupan sehari-hari, firman Tuhan itu akan berbicara banyak dalam kehidupanmu. Amin. Poin yang ketiga yang terakhir, reconnect, menghasilkan flow and fruit. Maksudnya apa? Kalau saudara reconnect, kalau saudara kembali melekat kepada Tuhan, otomatis semua sari makanan yang ada di pokok anggur ini itu akan flowing, akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, perhatikan buah itu adalah hasil dari kelimpahan bahan makanan yang diserap oleh akar dan menuju ke batang dan disalurkan ke ranting. Betul gak sih? Ini jadi pelajaran biologi. Yang saya tahu adalah buah itu hasil kelimpahan. Nah kelimpahan berarti butuh waktu untuk melimpah, untuk menyerap bahan makanan tersebut. Dan itu disimpan dalam bentuk buah saudara. Selama ini ketika kita melakukan
kegiatan rohani seperti ini, saudara pergi ke feast, saudara mungkin misa di paroki, saudara ikut persekutuan doa, berkomunitas dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan atau kita on off? Kadang melekat, kadang enggak. Nah kalau kadang melekat, kadang enggak heran kalau misalnya kita ini tidak berbuah dalam karakter kita terutama. Kalau saya berbicara mengenai buah, berarti karakter Kristus itu ada dalam diri kita. Dan orang lain, keluarga kita, merekalah yang akan menilai selama ini saudara melakukan kegiatan rohani, ikut melayani dan lain sebagainya, apakah ada karakter Kristus dalam kehidupan kita? Itu yang kita kejar. Di dalam komunitas ini, fokus kita adalah supaya saudara dan saya semakin lama itu semakin serupa dan memiliki karakter Kristus. Romo kan tadi bilang, orang lain bisa menilai itu dari apa? Dari perbuatan kita sehari-hari. Karena kalau di sini saya yakin semuanya pasti baik. Tapi gimana pada waktu kita kerja, gimana pada waktu kita berelasi, lagi pacaran, apakah saudara berpikir untuk menjaga kekudusan ketika saudara berpacaran? Kalau ada pertanyaan, apakah anak LOJF pasti kudus pacarannya? Saya bisa bilang, gak tentu. Karena itu kembali ke personal masing-masing, bukan masalah anggota gereja pergi ke gereja atau enggak. Tapi apakah dia melekat kepada Tuhan apa enggak? Kalau dia melekat kepada Tuhan, sumber kekudusan, maka dia pasti akan berani untuk say no kepada pacarnya ketika diajak sesuatu yang enggak benar. Itu sudah hukumnya saudara. Jadi enggak menjamin, oh nanti cari orang pacar di LOJF pasti baik. Saya mau katakan belum tentu. Kalau dia benar-benar melekat kepada Tuhan, baru dia pasti hidupnya pasti akan dalam kebenaran. Tapi kalau cuma sekedar anggota komunitas, pelayan dimanapun ya, di gereja, di sini dan lain sebagainya, gak jaminan. Oh dia sudah lama melayani 10 tahun, 20 tahun. Saudara gak jaminan. Gak jaminan sama sekali. Tapi kembali saya mau tekankan, kalau dia melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh, saya berani jamin pasti dia akan menghidupi kebenaran firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. So, buah adalah akibat dari ranting yang terkoneksi dengan pokoknya. Tahun 2026 ini, kita pengen terkoneksi dengan Tuhan lebih lagi. Amin. Bukan absensi datang ke gereja rajin seminggu sekali. Oh misa harian, sekali lagi gak jamin. It's good, bagus kalau saudara melakukan hal tersebut. Tapi ingatlah untuk apa? Untuk terkonek berarti menyerap dan melakukan. Tahu firman dan melakukan. Wah itu pasti saudara akan diproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir, saudara dan saya, you will never arrive if you cannot abide. Saudara tidak akan pernah sampai pada tujuan intim dengan Tuhan kalau saudara tidak melekat kepada Tuhan. Tim pujian boleh naik ke atas stage. Saya cuma ingin menganalogikan seperti ini. Aduh. MD boleh minta tolong HP saya Terima kasih MD. Thank you so much. Lucu ya, yang lucu gini, ironis gini. Kalau saudara pergi, misalnya ke luar negeri, jalan-jalan, atau pergi seharian keluar rumah. Kita itu gak pernah lupa untuk kita pastikan kita charge handphone kita, benar? Kemudian kalau saudara jalan-jalan seharian tengah hari, tiba-tiba saudara lihat, waduh tinggal 50% nih. Saudara akan berusaha cari apa? Starbucks, saudara beli kopi satu tapi ngecharge-nya lama, ngobrolnya lama gitu kan biasanya ya.
Atau mungkin saudara siapin, saudara bawa power bank. Sama, kita waktu pergi ke Manila kemarin, lagi builders retreat. Istri saya terutama, karena dia harus tetap kerja. Ya gitulah, meskipun harus online dia kerja. Dan itu menguras banyak baterainya dia. Sehingga apa yang dilakukan setiap kali kita pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Yang dia cari ke tempat makan pun bukan menu makanannya saudara. Yang pertama dicari apa? Colokan listrik. Supaya apa? Supaya baterainya itu penuh. Supaya handphonenya ini bisa digunakan secara maksimal, secara optimal. Tapi di handphone ini pun, ketika saudara search, saudara harus menemukan sumber yang benar. Benar gak sih? Betul? Ketika saudara masuk ke web, porn web misalnya, tidak ada sumber yang benar di situ, tidak ada bahan-bahan yang benar di situ. Tapi kalau saudara contohnya masuk ke katolisitas, saudara bisa melihat ajaran-ajaran gereja, membawa saudara kepada kebenaran. Dan itu pilihannya ada di kita. Pertama, saudara harus recharge, saudara harus reconnect internetnya. So you can download, saudara bisa menyerap semua hal-hal, apakah itu yang baik atau yang buruk. Which is itu ada di tangan saudara. Tapi yang saya lakukan sekarang adalah, saya memastikan bahwa saya reconnect. Dan ini yang saya lakukan. Saya recharge HP saya supaya HP ini bisa berfungsi dengan baik. Hari ini kita gak pernah lupa untuk charge handphone kita. Kita selalu berusaha untuk konekin handphone kita dengan listrik supaya memastikan baterainya itu penuh. Tapi seringkali lupa. Baterai yang ada dalam diri kita, spiritual baterai kita ini mungkin saat ini udah mati, udah gak berfungsi lagi, makanya kita gak bisa connect. Berapa banyak yang mau memulai tahun ini untuk kita terhubung kembali dengan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kita nyanyikan pujian yang tadi, yang terakhir. Tapi seperti tadi Sam bilang, yuk kita gak cuma nyanyi, tapi kita ngomong sama Tuhan. Tuhan kami mau terhubung dengan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah sumber segalanya. Engkau kekuatan kami, Engkau harapan kami, Engkau kebenaran kami. Supaya setiap janji, setiap rancangan Tuhan yang dikatakan penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan itu, bisa digenapi dalam hidup kita. Amin.